ceritanya guys, gue pecahkan ya. Jadi tiba-tiba ibu minta tolong, sebenarnya ibu minta tolong sama Yosua antarkan ke tempat bapak. Nah, rupanya bapak lagi sama perempuan di suatu tempat. Kan rumah bapak banyak di Magelang, ada berapa, pokoknya lebih dari satu rumah dia di Magelang ya. Jadi mereka lagi melakukan sesuatu, ketahuan sama ibu. Ibu nangis-nangis, marah-marah. Nah, di situ Yosua udah kena pukul sama bapak. Makanya si ibu nelpon, Ricky pulang, kata kayak gitu, dibilangnya kan. Nah, pulang. Nah, tapi yang satu lagi tuh, si Pil itu, dia udah tahu kalau bapak itu udah ada selingkuhannya, tapi ditutupin, sering dikasih duit sama bapak. Nah, jadi si Ricky naik ke atas sama yang satu lagi, yang sok jadi polisi. Nah, itu sebenarnya guys. Nah, kemudian si Yosua dibawa. Nah, di situ bapak bilang kalau sempat ini atas mati kok sama aku. Nah, jadi sebenarnya ibu tahu kelakuan bapak. Mungkin bapak melakukan segala macam lah ya, tindak kejahatan yang kelihatan sama ibu lah, mungkin seperti narkoba, judi, segala macam dan lainnya. Nah, ibu mau laporkan ke atasan. Nah, dan bapak ngancam ibu di situ. Bapak ngancam ibu kalau ini anak ini akan kubunuh seperti itu. Nah, kira ibu enggak. Nah, jadi akhirnya pagi itu bapak terbang langsung naik pesawat. Udah stres dia kan. Ya kan, naik pesawat sama ajudannya itu. Nah, disitulah ibu sampai di Jakarta langsung naik ke atas ke kamar, langsung tidur. Nah, paling di Magelang itu justru udah kena pukul sama bapak sebenarnya. Dan kemudian di Durian 3 itu barulah Joshua diadili sama orang ini. Kenapa kok kak? Kenapa kau biarkan ibu datang ke tempat itu gitu sebenarnya taktiknya. Nah, kemudian ya itulah di sidang tiba kan bapak orang emosional banget ya kan, darah tinggi banget dia lah pokoknya. Nah, lalu disitulah dengar suara tembakan Dex, itu Joshua ada tergeletak. Ibu nangis loh dari tangga, nangis dari tangga. Kemudian bapak pun sampai ketakutan segala macam gini lah pokoknya semuanya. Jadi sebenarnya ibu sebenarnya nggak ada di kejadian ini, tapi karena ibu mengikuti jejak bapak, akhirnya ibu bersalah. Seandainya kemarin ibu terbuka, ibu bisa diselamatkan, tapi karena dia menyayangi suaminya ya udahlah ikut tergeret juga. Itu sebenarnya selingkuh. Mas Yonatan. Ya, jadi begini Mbak. Yang pertama, kita memang sudah mempercayakan semuanya kepada penyidik. Namun ingin saya tegaskan kembali di sini, jangan sampai kita terjebak skenario lain yang sudah dibuat. Nah, ini kan kita keluarga sudah sangat susah lagi untuk percaya karena skenario ini juga sudah diakui oleh para tersangka memang direkayasa. Nah, maka dari itu kami juga berharap, boleh dong kami sebagai kuasa hukum berharap penyidik, tentu kami berharap objektif. Maka dari itu kami meminta seharusnya Ibu Putri ini ditahan. Karena kami khawatir akan ada kebohongan-kebohongan lain. Tidak menutup kemungkinan juga akan bisa kabur. Nah itu Mbak. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Syarifudin Suding ada memasuki sebagai kualifikasi saksi, melihat, mengalami, dan mendengar langsung peristiwa tersebut? Kan tidak. Oke, baik. Nanti dan itu hanya didasarkan pada BAP orang-orang yang suka menebar hoak. Jadi buat apa kita percaya? Oke, jadi kalau menurut Anda ketika Kapolri tidak membantah itu tapi juga tidak menyatakan bahwa itu benar sepenuhnya, ini apa yang ingin Anda tangkap? Iya, Pak Kapolri tentu kan dia mungkin juga sudah melihat BAP ya. Nah, apakah BAP-nya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Suding ya? Dia hanya mengatakan bahwa banyak yang benar, tapi mungkin juga ada yang salah. Nah, mana yang salah, mana yang benar kan tidak dijelaskan. Oke, baik. Nanti kita akan minta. Saya pastikan sumber informasi tersebut adalah sumber informasi dari para pembohong, termasuk Kuat Maruf. Oke. Ya, lihat. Ceritanya masuk akal. Video pria brewok bongkar motif kematian Brigadir J. Siapa abang ini? Kok kayaknya bener nih?
Ceritanya masuk akal. Benarkah motif kematian Brigadir Joshua dipecahkan oleh pria brewok ini? Dibagikan oleh akun snack video dengan nama Suara Bosku. Jenderal Bintang 3 sampai ketar-ketir tangani kasus Verdi Sambo. Pengacara Brigadir J bahkan sempat ditolak saat kirim bukti kejahatan suami Putri Chandrawati ke penyidik. Irjen Verdi Sambo disebut memiliki kekuasaan besar di internal Polri. Kekuasaan suami Putri Chandrawati itu besar karena memiliki posisi yang strategis dan bisa saja disalahgunakan untuk membangun jaringan. Seperti diketahui, Ari Tribunstyle.com, Menko Polhukam Mahfud MD bahkan sampai menyebut kalau Verdi Sambo memiliki kerajaan di internal Polri. Ya, Irjen Verdi Sambo disebut-sebut begitu berkuasa di Polri ketika menjabat sebagai Kadif Propam. Begitu powerfulnya seorang Verdi Sambo, sehingga ada Jenderal Bintang 3, Polri atau perwira berpangkat Komjen yang merasa takut saat tangani kasus tewasnya Brigadir J. Semua ini diungkapkan pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak saat menjadi narasumber di Aiman Kompas TV. Cerita ini berawal ketika Kamarudin membahas soal uang senilai 200 juta rupiah milik Brigadir J yang ditransfer seseorang ke rekening Bribka RR. Kamarudin lalu menduga yang melakukan hal tersebut adalah Verdi Sambo. Ia lantas meminta PPATK untuk turut serta menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh Verdi Sambo. Kamarudin kemudian mengaku ada Jenderal Bintang 3 yang bercerita atau curhat kepada dirinya. Jadi, di sini ada kejahatan perbankan libatkan PPATK supaya terang. Karena kalau di sana terus yang menyidik, Jenderal Bintang curhat ke saya. Menurut Kamarudin, Jenderal Bintang 3 tersebut merasa ketakutan saat menangani kasus Verdi Sambo. Abang terlalu berani. Kami aja ketakutan. Kenapa kalian takut? Harusnya mafia takut sama kita. Kamarudin mengaku tak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut serius atau hanya tengah bercanda. Akan tetapi menurutnya Verdi Sambo memang memiliki sosok pelindung. Akan tetapi saya nggak tahu bercanda atau enggak. Mereka nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Verdi Sambo ini walau bintangnya 2, ada yang backup dia. Kamarudin kemudian menceritakan momen saat ia mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Sebagai bukti nih, saya mau nge-WA bukti ke HP penyidik. Nah, penyidik yang ketakutan, takut HP-nya dipantau. Ada juga penyidik yang menolak bukti. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Verdi Sambo dinilai merupakan sosok Jenderal Bintang 5 di Polri. Mulanya Mahfud MD memuji kinerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J. Mengingat kasus pembunuhan berencana tersebut diotaki oleh Verdi Sambo yang notabene-nya adalah pejabat tinggi di Polri. Penyelesaian yang diambil Kapolri sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit dan begitu sensitif. Karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kadif Propam itu bintang 2, tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya ada 3 yang seluruhnya tunduk pada FS ini. Mahfud MD lalu menyebut Verdi Sambo adalah Jenderal Bintang 2 rasa bintang 5 karena dia ditakuti oleh banyak pihak. Verdi Sambo mampu menembak seseorang, contohnya Brigadir J, lalu mengarang cerita terkait kejahatannya tersebut. Sehingga rasa-rasanya kalau di Polri itu Pak Sambo memang praktis bintang 5 karena semua takut pada dia. Rasanya semuanya bisa ditembak oleh dia dengan alasan apapun. Nah, itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan, lalu dia membuat rekayasa. Orang hampir percaya dia semua bahwa itu tembak-menembak, padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang menggatur skenario itu. Bukan Verdi Sambo, sosok anggota polisi pertama datangi TKP pembunuhan Brigadir J kini diungkap. Bukan Irjen Verdi Sambo, sosok anggota Polri pertama datangi TKP pembunuhan Brigadir J kini telah terungkap. Bukan Baradae,
Irjen Ferdi Sambo atau bahkan Bribka Riki Rizal, ternyata sosok inilah yang pertama datangi tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Brigadir J. Fakta baru tersebut diungkap langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fakta baru yang ia sampaikan terkait sosok anggota polisi yang pertama kali datang ke tempat kejadian perkara atau TKP di hari kejadian pembunuhan Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Jenderal Sigit mengatakan polisi yang pertama kali Irjen Ferdi Sambo telepon melalui sopirnya untuk datang adalah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Belakangan Ridwan dicopot dari jabatannya karena diduga tidak profesional dan berusaha menghalangi penyidikan. Salah satunya Kasat Reskrim Polres Jaksel yang hadir pertama di TKP pukul 17.30 WIB. Pada saat itu yang bersangkutan dihubungi driver saudara FS. Pada pukul 17.47 WIB, giliran personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri yang datang ke TKP atas perintah Ferdi Sambo. Mereka melakukan pendataan dan pengamanan barang bukti saat datang ke TKP. Kemudian pukul 19.00 WIB, saksi-saksi yang ada di TKP saat itu seperti Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer atau Baradae dibawa ke kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri untuk dilakukan interogasi sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas Polri. Selanjutnya jenazah Brigadir J dibawa ke RS Bayangkara Polri, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil ambulans dan dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Pada pukul 20 WIB, jenazah Brigadir J tiba di RS Polri. Namun sesuai prosedur otopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Sehingga jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah sambil menunggu syarat administrasi tersebut. Operasi atau kegiatan pemeriksaan luar dimulai pukul 22.30 dan dilanjutkan pemeriksaan dan berakhir hari Sabtu 9 Juli 2022 sekitar pukul 2 WIB. Seperti diketahui, Brigadir J meninggal di rumah dinas Ferdi Sambo 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Polri menetapkan 5 tersangka, yakni Sambo yang diduga sebagai otak dari pembunuhan, lalu Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Baradae diduga sebagai eksekutor menembak Brigadir J, sementara Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri diduga ikut dalam perencanaan pembunuhan. Seluruh tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 subsidiar, 338 Jo 55 dan 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal yakni pidana mati. Kondisi mental Baradae bagus. Mental Baradae diacungi jempol, berani ungkap dalam pembunuhan Brigadir J. Memiliki pangkat Barada, Richard Eliezer Pudihang memang menjadi pangkat terendah dalam institusi Polri. Namun soal mental Barada Richard Eliezer Pudihang alias Baradae paling bagus jika dibandingkan ajudan Irjen Ferdi Sambo lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komisi Nasional atau Komnas HAM Khairul Anam. Hal ini disampaikan oleh Anam dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh Tribun News di kantor Komnas HAM Jakarta. Ada proses yang ketika ditanya itu mentalnya kuat, diputar-putar, tetap konsisten, dan gak terlalu grogi, salah satunya Baradae. Lebih lanjut, Anam menjelaskan saat melakukan pemeriksaan atas seluruh ajudan Ferdi Sambo atau AD di camp. Termasuk dengan Baradae, tampak beberapa anggota ADC grogi dalam menjawab pertanyaan. Pun saat memasuki masa istirahat, beberapa orang ini menghabiskan waktu lebih lama dalam menghabiskan waktu istirahat termasuk Baradae. Namun meski begitu, seperti yang ditekankan Anam, dari keseluruhan pihak yang diperiksa, Baradae yang punya mental paling kuat dan konsisten. Baradae itu mentalnya cukup untuk terus ngomong secara konsisten padahal sudah kita putar. Walaupun beberapa waktu saat istirahat ngerokoknya lama daripada yang lain. Kesaksian Barada Richard Eliezer ini menjadi bagian penting dalam terungkapnya kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Joshua.
Eliezer pun kini telah menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Baradae kini ditahan di rutan Barreskrim Polri, sedangkan mantan atasannya Irjen Ferdy Sambo dikurung di Makobrimob Kelapa II, Kota Depok. Namun terungkap kondisi kedua tersangka tersebut berbeda. Padahal kasus pelecehan seksual sudah dihentikan sebelumnya, kenapa Putri masih ngaku korban itu? Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri hingga Jumat 26 Agustus 2022 hingga pagi tengah malam. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan kliennya mendapatkan sekitar 80 pertanyaan yang dilayangkan penyidik Polri dalam pemeriksaan yang dimulai pada Jumat pagi. Dalam pemeriksaan, Putri tetap mengaku sebagai korban tindakan asusila ataupun korban kekerasan seksual dalam perkara ini. Kurang lebih ada 80-an pertanyaan. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Arman menuturkan Putri membantah sangkaan penyidik terhadapnya, termasuk sangkaan terkait pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Keterangan tersebut, kata Arman, juga telah dicatat oleh penyidik dalam BAP. Begitupun kronologi kejadian yang terjadi di Magelang. Klien kami, Bu PC, telah menjawab seluruh pertanyaan dalam BAP, termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat. Lebih lanjut, Arman meyakini bahwa perkara yang dihadapi kliennya akan semakin jelas dan terang. Nantinya saat di persidangan bukti-bukti bakal disampaikan. Kami tim kuasa hukum mempunyai keyakinan bahwa perkara ini akan semakin jelas dan terang. Saatnya nanti dalam persidangan akan dibuktikan. Intinya kami menghormati penyidik. Padahal sebelumnya Barreskrim Polri telah memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri. Saat itu Putri melaporkan terjadi peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Lokasi pelecehan disebut terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, bukan merupakan peristiwa pidana. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku menerima banyak laporan pelecehan seksual. Perihal laporan pelecehan seksual istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, menurutnya di luar nalarnya. Pada umumnya laporan kekerasan seksual ada relasi kuasa, artinya posisi pelaku lebih dominan ketimbang korban. LPSK bisa berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini awalnya bagaimana? Diawali adanya permohonan perlindungan yang diajukan oleh Baradae dan Ibu Putri Chandrawati. Kita akan sama-sama mendengar peristiwa diumumkan oleh Polri pada 11 Juli 2022. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.